Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Basa-Basi Giatama. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia dengan saya Deki Giatama, pengajar dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Siswa yang luar biasa, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks editorial. Tentunya di pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami apa itu teks editorial, ciri-cirinya, dan sistematika dari teks editorial. Ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.5 dan 3.6 mengenai sistematika dan kebahasaan dari teks editorial. Tentunya editorial ini adalah sebuah teks yang merupakan sudut pandang atau argumen yang diberikan oleh seorang editor atau pimpinan redaksi. Ada unsur kebahasaan yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Unsur apa sajakah itu? Pertama ada konjungsi temporal. Temporal di sini bermakna waktu, berarti kata hubung yang berkaitan dengan waktu, entah itu sedang terjadi, telah terjadi, atau akan terjadi. Atau bahkan dia berupa urutan peristiwa. Makanya, oleh karena itu, konjungsi temporal ini berfungsi sebagai penata argumen atau menata argumen. Artinya dia akan memberikan urutan-urutan kejadian, urutan-urutan peristiwa yang nantinya akan dilihat dari apakah peristiwa itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Contoh konjungsi selanjutnya, seterusnya, kemudian, lalu, sebelumnya, selain itu, dan lain seterusnya. Nah, teman-teman, siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya, penggunaan konjungsi kemudian misalnya kita bisa gunakan di sebuah teks editorial. Ada sebuah kejadian, misal telah terjadi tabrak lari di daerah Tawang. Hal itu disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Kemudian, karena tidak waspada, dia pun membanting setir ke sebelah kiri lalu menabrak becak di pinggir jalan. Kata kemudian ini menunjukkan sebuah urutan waktu. Lalu ada apa lagi? Ada konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau argumen atau opini, maka kita juga seringkali menyampaikan sebuah sebab dari sesuatu atau akibat dari sesuatu. Misalnya sebab dari sebuah peristiwa, sebab terjadinya banjir adalah sampah. Atau sebab banjir itu terjadi karena penggundulan hutan yang marak dilakukan di daerah Tasikmalaya. Atau akibat. Akibat dari seringkalinya penggerusan lahan, pembebasan lahan, dan penebangan pohon yang liar, maka banjir mulai melanda kota Tasikmalaya. Seperti itu. Artinya ada sahut menyaut antara kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya dengan kalimat selanjutnya atau paragraf selanjutnya. Karena ada konjungsi kausalitas. Contoh konjungsinya ada sebab, ada akibat, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, maka, dan seterusnya. Ada konjungsi tujuan atau harapan. Ini biasanya digunakan di bagian penegasan ulang. Kalau konjungsi temporal itu biasanya digunakan di awal-awal sampai di bagian akhir. Konjungsi kausalitas biasanya digunakan di bagian argumen atau di bagian akhir untuk penegasan ulang. Konjungsi tujuan harapan itu biasanya di dalam argumen atau di bagian akhir. Biasanya sangat kental sekali di bagian akhir teks ya, karena dia merupakan harapan. Misalnya, supaya tidak terjadi banjir, kita harus membersihkan ruang sekitar, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Ada harapan, ada tujuan, atau dia juga bisa berupa kritikan, atau dia juga bisa berupa kritikan. Misal, harusnya pemerintah memperhatikan lingkungan-lingkungan yang ada di Tasikmalaya, tidak semena-mena memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha perumahan agar
terjaganya kelestarian di lingkungan Tasikmalaya yang dikenal dengan Seribu Bukit. Malah sekarang tercenderung menjadi sebuah julukan Seribu Perumahan. Ada juga kosakata yang kaya. Jadi karena di teks editorial ini memuat sebuah informasi, membuat sebuah argumen atau pandangan, maka penggunaan kata-kata yang merujuk pada bidang ilmu tertentu itu semakin banyak. Bukan hanya kata populer sebagai kata atau kalimat yang akrab di telinga pembaca, tapi juga ada kata-kata istilah yang akan muncul seperti reboisasi, untuk penghijauan, seperti reklamasi, dan lain sebagainya. Artinya istilah-istilah keilmuan itu akan muncul juga selain daripada kata populer. Kata populer ini adalah kata-kata yang sering muncul sebagai bentuk keakraban. Adapun bagaimana kita untuk menyusun sebuah teks editorial, kita harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama, tentukanlah informasi yang diulas. Artinya kita harus tahu dulu isu apa yang akan kita bahas, topik apa yang akan kita perbincangkan. Setelah kita menentukan satu topik, misalnya tentang pandemi, sekarang nih sedang maraknya vaksin COVID-19. Kita sudah menemukan sebuah topik atau isu. Buatlah pernyataan umum mengenai topik yang dibahas. Apa itu COVID-19? Apa itu vaksin? Vaksin dari mana yang akan kamu sampaikan? Misalnya vaksin dari Cina atau vaksin dari Bio Farma yang diproduksi oleh Indonesia sekarang. Mana yang akan kamu pilih? Kamu sampaikan dulu apa itu vaksin, apa itu COVID. Setelah itu, susunlah argumen yang berkaitan dengan topik. Kamu misalnya berargumen bahwa vaksin itu menjadi salah satu cara untuk kita kembali normal. Atau kamu juga bisa berpendapat sebaliknya, bahwa vaksin itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan saat ini. Bisa pro, bisa kontra terhadap adanya vaksin tersebut. Setelah kamu menyusun argumen yang berkaitan dengan topik, entah itu kamu setuju atau tidak setuju, sependapat atau tidak sependapat, menguatkan atau bahkan kamu mencoba mengkritik, maka buatlah sebuah penegasan di bagian akhir. Kamu menyampaikan apakah sebuah harapan, apakah sebuah masukan, solusi, atau sebuah kritikan. Misal masukan atau solusi bagaimana vaksin itu nanti digunakan. Atau misalnya nanti kamu juga memberi kritikan tentang bagaimana bahan-bahan yang digunakan pada vaksin tersebut. Atau kamu juga memberikan sebuah harapan bahwa munculnya vaksin itu memberi harapan seperti apa dan lain sebagainya. Di bagian akhir, susunlah tiap paragraf tersebut yang kamu susun, baik dari pernyataan umum, argumen-argumen yang kamu berikan. Artinya di sini muncul fakta dan opini, muncul bukti-bukti, hasil investigasi, hasil wawancara, hasil penelusuran, data-data, survei, dan lain sebagainya. Lalu di bagian akhir kamu susun juga penegasan ulang tadi sebagai bentuk harapan atau kritikan atau solusi. Setelah itu susunlah menjadi sebuah paragraf yang utuh sehingga menjadi wacana yang utuh. Nah, itu bagaimana langkah-langkahnya. Tidak ada batasan berapa paragraf, berapa halaman untuk teks editorial. Hanya saja ketika struktur ini lengkap dan terpenuhi, maka dikatakan bahwa teks editorial itu lengkap secara strukturnya. Kalian bisa amati teks editorial pemberantasan kemiskinan di Asia. Di sini bagaimana hasil konferensi tingkat tinggi Forum Dialog Kerjasama Asia ACD dan bla bla bla. Dia menyampaikan dulu orientasinya atau pengenalannya dulu. Bagaimana konferensi Asia, bagaimana pandangan-pandangan di daerah Asia. Ratusan juta orang di kawasan Asia hidup di bawah garis kemiskinan. Dia memberi dulu latar belakang sebuah argumen yang akan dia bahas. Masuk ke bawah, lihat ada data-data yang sudah dia sampaikan. Kuwait menyiapkan 300 juta dolar dan sisanya diharapkan berasal dari kontribusi 31 negara. Mulai muncul data-data dari KTT dan lain sebagainya. Muncul lagi, Asia Arab relatif tidak terlalu direpotkan oleh persoalan kemiskinan. Ada lagi fakta yang diungkapkan.
Selain ini, nah ini ada penggunaan konjungsi ini. Sering muncul gugatan mengapa tidak ada kepedulian kolektif tingkat regional. Sebagian negara memang mampu memacu kemajuannya. Dia masuk ke dalam sebuah argumen. Nah, negara yang tidak efektif dan efisien atau sebagian dana habis di korupsi. Ini mulai ada pengkritikan. Hampir tak terelakkan tingkat kemajuan negara-negara di kawasan Asia berbeda. Bahkan dalam beberapa aspek tampak sangat kontras. Nah, di sini mulai muncul kritis-kritis dari si penulis. Masuk akal jika program ACD disambut positif nih. Di sini mulai penegasan ulang. Nah, ini ada solusi yang ditawarkan pembangunan di sejumlah negara Asia. Momentumnya juga tepat karena saat ini nih ada harapan nih. Asia disebut sebagai salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi dunia. Jadi tersusun dengan struktural sehingga si pembaca mampu memahami menangkap pandangan dari si penulis. Sumbernya Kompas ya. Seperti itu. Kalian juga bisa mengamati teks tersebut, bagaimana penggunaan konjungsinya, bagaimana kosakata yang digunakan, ya, sehingga kalian bisa memahami sebuah kebahasaan dari teks editorial. Misalnya ada konkret. Nah, konkret ini kan istilah, artinya jelas. Ada juga konjungsi yang kalian bisa lihat, ada selama ini, koma misalnya. Ada juga yang lain-lainnya akan tetapi, gitu. Ada pertentangan di sini. Banyak yang kalian bisa karena ini kausalitas bisa kalian baca sebagai bentuk pemahaman selanjutnya. Bahkan tetapi banyak sekali konjungsi yang digunakan, kosakata-kosakata atau kata populer baik juga kata istilah. Kolektif misalnya. Kolektif itu artinya bersama-sama dan sebagainya. Seperti itu. Untuk kebahasaan ada konjungsi temporal, waktu, urutan peristiwa, ada konjungsi kausalitas, sebab akibat, ada juga kosakata yang banyak, artinya menggunakan kata populer dan kata istilah, dan juga pada kebahasaan ini ada juga konjungsi tujuan atau harapan. Ini perlu diperdalam kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Ada sebuah pepatah yang fana adalah waktu. Ini ada sebuah puisi dari almarhum meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.